guru, di sini ada penjelasan tentang budaya positif sekolah. Nah, budaya positif sekolah ini harus diimplementasikan, harus digerakkan di sekolah kita di SDN Budi Kemudian 07. Diawalinya, latar belakangnya adalah dari Ki Hajar Dewantara yang menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui, Bapak Ki Hajar Dewantara ini merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, beliau di sini membuat sebuah kesimpulan tentang tujuan pendidikan itu bahwa di sini adalah menuntun. Nah, menuntun di sini seperti apa yang beliau katakan, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, tuturi handayani. Di sini menjadi dirangkum menjadi satu, yaitu menuntun. Jadi guru ini menuntun gitu. Kembali lagi kepada siapa? Ke kodrat yang ada pada anak. Kodrat itu ada dua pada anak. Yang pertama kodrat alam, yang kedua kodrat zaman. Kodrat alam itu artinya semua murid, semua anak itu memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda-beda. Kita contohkan dengan anak kita sendiri aja, dia pasti berbeda-beda anak yang satu dengan anak yang lain. Apalagi di kelas itu, misalnya seperti di kelas 6A itu ada 27 siswa, berarti 27 karakter yang harus kita hadapi di kelas itu. Nah, kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman itu artinya tuntutan zaman. Jadi zamannya kita waktu sekolah SD berbeda dengan sekarang tuh. Apalagi sebelum pandemi dengan pas pandemi ini. Kita akan berbeda zamannya. Di mana guru ini menuntun dari karakteristik yang berbeda-beda, sesuaikan dengan gaya belajar siswa, kemudian juga harus disesuaikan dengan kemajuan zaman. Contoh misalnya dulu kita nggak menggunakan yang namanya Google Form. Ketika pandemi mau nggak mau wajib kita harus menggunakannya. Kemudian juga Google Classroom. Kemudian juga kita membuat sebuah video pembelajaran. Dan dulu tidak pernah terbayangkan oleh kita guru itu menjadi seorang YouTuber. Ternyata sekarang dengan perkembangan zaman itu kita seperti dituntut untuk menguasai IT. Nah, kemudian ini agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, di sini keselamatan inilah dan kebahagiaan. Apakah kita sebagai guru sudah memberikan kebahagiaan atau pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa? Apakah kita sudah bervariasi dalam memberikan metode pembelajaran? Apakah kita sudah memberikan membuat sebuah media pembelajaran untuk membantu siswa ini memahami? Karena kalau dengan misalnya menjelaskan seperti ini tanpa misalnya ini kan medianya, saya menjelaskan aja, pasti otomatis ngantuk lah atau berbeda persepsi karena hanya mendengar saja. Tetapi ketika dia dijelaskan seperti ini, oh seperti ini ya, ada suara, ada gambar. Apalagi ditambah lagi dengan praktek. Berarti kan anak itu mendengar, melihat, melakukan, lengkap. Nah, seperti itu. Nah, guru di sini sebagai agen perubahan. Agen perubahan pendidikan di mana. Baik. Nah, inilah yang dicanangkan ya sama Menteri Pendidikan kita, yaitu profil belajar Pancasila yang tadi Ibu sekolah sudah jelaskan bahwa di sini ada B4KM disingkatnya. B4KM itu nih, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis. B4, kemudian kreatif dan mandiri. Ini yang nanti akan menjadi acuan kita, di mana pendidikan Indonesia murid-muridnya mencapai ini profil pelajaran Pancasila dengan merdeka belajar. Jadi nanti itu pada sekolah merdeka belajar yang nanti akan dicanangkan sama pemerintah itu bukannya teacher center lagi, tetapi student center. Kita sering banget tuh udah dengar yang namanya student center. Tetapi apakah sudah ke sana? Karena nanti disebutnya kalau di sekolah atau di guru penggerak itu guru menghamba pada murid.
Memang kata-kata menghamba kayaknya itu banget ya, apa sih namanya? Tetapi ada tanda kutip di sini, bukan menghamba berarti mentuhankan, begitu bukan. Tetapi bahwa kita ini benar-benar menjadi apa ya, fasilitator gitu, mediator untuk siswa. Jadi benar-benar nanti, apalagi nanti katanya di pembelajaran diferensial itu bahwa guru ini benar-benar harus memfasilitasi dengan semua gaya belajar siswa. Seperti itu. Nah, selanjutnya, nah inilah peran nanti guru penggerak. Mungkin nanti Bapak Ibu ada yang memang harus ya Bu ya, berminat menjadi guru penggerak. Nah ini, nilai guru penggerak itu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpusat pada murid yang tadi. Kemudian peranannya ini, satu, menjadi pemimpin pembelajaran, bahwa guru ini menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Nah, harus bisa mendesain bagaimana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, bukan yang menyenangkan bagi guru, bukan semaunya guru, tetapi bagaimana anak itu bisa belajar dengan menyenangkan di sekolah. Kemudian ini menggerakkan komunitas praktisi, contohnya seperti KKG, kemudian menjadi coach bagi guru lain seperti ini. Kita sharing ya, kemudian mendorong kolaborasi guru. Nanti ada kerjasama kita, seperti misalnya membuat kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah dan mewujudkan mewujudkan kepemimpinan murid. Karena kepemimpinan murid di sini dalam arti bahwa murid ini harus digerakkan kepemimpinannya, jiwa kepemimpinan. Contoh dengan belajar kelompok. Di situ kan ada ketua, sekretaris ya. Terus nanti ada yang buat presentasi misalnya. Nah di situ kan dia harus belajar tentang bagaimana mengkoordinasikan teman-temannya, berkolaborasi di situ. Jadi terus kegiatan misalnya market day yang kemarin kelas 6. Market day itu bukan berarti kita hanya jualan, belajar jualan ya, tetapi lebih dari itu, bahwa di situ adalah leadership, bahwa di situ dilatih kepemimpinan. Bagaimana ketua itu untuk memajukan, untuk mensukseskan market day itu. Kemudian semua bertanggung jawab pada diri mereka masing-masing dan juga keberhasilan kelompok. Dan nanti kan akhirnya membuat laporan kegiatan. Nah disinilah disebutnya mewujudkan kepemimpinan murid, dan masih banyak lagi kegiatannya. Selanjutnya ini adalah visi sekolah impian. Nah kemarin di sekolah kita itu kan sudah ada visi yang ada di kurikulum. Nanti ketika kita mau, seperti ini ya murid yang kita inginkan, berarti ada visi sekolah impian kita, mau bagaimana sekolah kita. Nah ini kita buat, nanti kita rumuskan bersama-sama ketika di tahun ajaran baru ya Bu ya. Kita akan mewujudkan apakah kita mau ganti visi yang sudah ada atau mau tetap. Tetapi kita lihat lagi di sini karena ada Merdeka Belajarnya. Kemudian lanjut, nah ini untuk mencapai sebuah visi sekolah impian, di sini kita harus membuat sebuah budaya positif sekolah. Kenapa sih budaya positif sekolah itu penting? Karena budaya positif sekolah ini berupa nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Di sini nih ada yang harus digarisbawahi, berpihak pada murid, bukan kemauan guru, tetapi apa maunya murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi segala nilai, segala keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah, maupun nanti kita akan berbicara yang tadi RKS itu ya Bu ya, itu nanti kita akan bagaimana sih untuk memberikan murid itu pembelajaran yang berpihak pada murid. Kebiasaan tadi. Ya baik teman-teman, kadang kita melihat bahwa siswa ini perilakunya kan berbeda-beda, karakteristik mereka berbeda-beda. Nah di sini karena ada apa? Karena ada kebutuhan dasar manusia yang sudah saya share kemarin filenya, mohon dibuka teman-teman. Apa saja sih survival, belonging, power, fun, and freedom? Baik teman-teman boleh dibuka ya. Contoh misalnya ada seorang siswa misalnya ya, datang ke sekolah.
Dia tuh suka apa namanya ya, suka meminta ini bekal temennya, atau misalnya suka jahil ke temennya. Nah terkadang kalau kita nggak sabar, itu kan kita langsung ini ya, langsung keluar marah gitu. Nah itu padahal kita harus mempelajari dulu apa sih sebenarnya yang menjadi motif dia. Pasti ada di dalam diri dia motif untuk apa namanya berbuat yang tidak sesuai dengan keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati gitu. Nah di sini bisa dibuka Bu? Bisa. Bisa. Oh, bisa. Kemudian di dulu di download dulu. Sudah ada teman-teman? Ya coba kalau yang survival apa itu? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup contohnya? Buat makan. Ya makan. Terus? Buat kesehatan. Kesehatan. Nah misalnya si anak ini suka, kan ada ya anak yang suka minta ke temennya gitu ya. Nggak boleh ya banget tuh anak apa temennya bawa apa dia pengen minta. Ternyata di sini mungkin si anak ini ada kebutuhan dasar dia. Dia lapar, nggak disiapin sama orang tuanya. Dia butuh uang, butuh jajan. Nah ini di sini survival bahwa dia butuh makan, ini kebutuhan dasar. Dia akan meminta hak dia, tetapi tidak ke orang tuanya, tetapi kemana aja yang bisa dia inikan. Nah, oleh karena itu guru di sinilah perannya. Oh ternyata anak ini bukannya nakal, bukannya main rebut-rebut begitu aja. Nah nanti kalau kita sudah tahu bahwa kebutuhan dasar anak itu apa, kita bisa memberikan solusi, bukan hanya sekedar marah-marah aja gitu. Selanjutnya ini yang belonging apa Durian? Cinta dan kasih sayang. Anak ini terkadang coba kelas 1 misalnya ya, Durian, Bu Fitri, itu kan suka bermanja-manja ria ya ke guru. Karena kenapa Bu begitu? Karena dia mungkin di rumahnya tidak bisa melakukan hal seperti itu. Iya, bisa seperti itu. Jadi menuntut sepertinya, dan oh ini tuh kayak ibu saya gitu kan. Jadinya dia mau apa ya, mencurahkan keinginan dia untuk dikasih dan disayangi itu dengan gurunya. Bukan berarti ngapain sih manja banget sih ini anak gitu. Tetapi kita lihat dulu apa dasar dia. Kemudian power itu apa ya? Kekuatan. Misalnya ada anak yang kayaknya pengennya di apa ya? Dianggap gitu di kelas. Apa-apa pengennya dia yang dengerin. Nah kita jangan langsung, guru juga ini anak emang pengennya dia aja gitu ya. Karena kita suka menilai itu di satu pihak. Ternyata dia ada keinginan, karena mungkin ada keinginan dia yang tidak terpenuhi. Kemudian freedom itu kebebasan ya, misalnya di rumah dia dikekang. Nah dia menunjukkannya di sekolah seperti itu. Kemudian fun itu apa tuh? Kebahagiaan. Mungkin di rumahnya dia tidak menemukan kebahagiaan, di lingkungan setempatnya dia tidak menemukan kebahagiaan. Nah di sekolah dia ingin mendapatkannya. Jadi intinya dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, bahwa guru di sini harus melihat dulu motif anak itu tidak sesuai sama perilaku yang sudah yang baik, nilai-nilai yang baik itu kenapa gitu. Jadi dengan kita tahu kebutuhan dasar ini, kita akan mencari solusi, bukan memberikan hukuman. Nah disinilah antara hukuman, sanksi, sama restitusi. Nanti kita belajar akan restitusi. Biasanya saya, termasuk saya ya, makanya saya pas belajar menjadi calon guru penggerak ini tuh kayak apa ya, sebagai refleksi bahwa oh ternyata saya tuh banyak salah gitu, mendidik anak tuh banyak salahnya saya, mendidik siswa tuh saya banyak salahnya. Saya sekarang berusaha untuk meredam emosi-emosi yang gak berguna gitu. Di kelas itu saya mempelajari, oh anak ini begini, oh mungkin begini, dia begini, oh mungkin begini, karena mulai dikit-dikit dikikis emosinya, karena disinilah kita belajar tentang 5 kebutuhan manusia. Selanjutnya ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Nah di sekolah bisa kita lihat anak melakukan sesuatu, bisa 1 menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2 mendapatkan imbalan atau penghargaan, 3 menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, anak mengerjakan PR karena bu gurunya akan memberikan hukuman kepada anak kalau nggak ngerjain, otomatis dia pasti terpaksa mengerjakannya. Daripada dapat hukuman dari Bu Neneng misalnya ya, Bu Neneng maaf ya, daripada misalnya nanti saya
disuruh lari mengelilingi lapangan dengan saya kerjakan, dan dia hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, motivasi diri dia melakukan. Selanjutnya yang kedua, dapat imbalan atau penghargaan. Contoh, saya sering memberikan misalnya imbalan prestasi gitu ya, reward ke anak. Nah ini, misalnya anak ini, kalau kamu rajin kamu akan mendapatkan bintang. Kalau kamu rajin kamu nanti ini, misalnya terus nanti guru tempel. Nanti kalau yang banyak, nanti kalau misalnya pembagian rapot akan guru umumkan. Nah jadi ketika anak itu hanya untuk penghargaan saja atau imbalan saja, itu motivasi dia hanya sekedar ini. Beda dengan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Mereka, anak-anak, melakukan sebuah keyakinan mereka, sebuah nilai-nilai dari kebiasaan itu karena kesadaran diri sendiri. Bukan dari hukuman guru, bukan dari penghargaan yang kita buat, tetapi mereka sudah ada kesadaran diri sendiri mengenai ini. Selanjutnya, nah ini 5 posisi kontrol guru. Ketika kita sudah tahu 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian apa sih motivasi anak ini melakukan? Kemudian nah ini di sini ada 5 posisi kontrol. 1, guru sebagai penghukum. Penghukum ini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh, anak tidak mengerjakan atau dia misalnya membuat rusuh di kelas, kita suruh diri di depan kelas. Nah itu sebagai penghukum namanya. Kalau anak yang dihukum, dia memang mungkin jerak, dia akan disiplin, tetapi di hatinya dikhawatirkan dia ada dendam atau menyimpan sesuatu yang bersifat batiniah, dan itu akan melukai dirinya sendiri. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Contohnya apa di situ? Tolong dibuka deh di ininya. Apa contoh kalimat yang biasanya guru akan ucapkan? Ini sangat kecewa sekali. Iya, tapi ngomongnya sambil lembut. Padahal itu nancep banget gitu di hati anak. Kecewa guru itu. Kemudian ada lagi guru sebagai teman posisinya. Nah ini tidak akan menyakiti murid, tapi dia akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Seperti apa kalimatnya? Ayo, ada? Sambil dilihat. Seperti apa? Ada Bu Tini? Ya, misalnya apa Bu? Ayo bantu Bu Guru ya. Ayo bantu Bu Guru ya. Ya, ada lagi? Ibu mah nggak ngeliat filenya tuh, langsung nebak. Tapi udah betul. Ada lagi apa? Ada yang posisi kontrol sebagai teman. Bukan buat ibu tapi buat kalian. Iya bisa. Ada lagi. Padahal itu apa namanya ya? Hanya sebagai supaya anak itu tuh tahu kesalahan dia gitu. Sebagai teman. Di sini terus ada lagi posisi monitor atau pemantau. Dia mengawasi. Nah biasanya kalau itu dia bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Contoh misalnya kan kita udah ada peraturan nih, kamu udah tahu peraturan di sekolah ini kan, nah gitu. Jadi sudah ada peraturan tetapi dilanggar sama siswa. Nah ini berarti guru posisinya sebagai monitor atau pemantau. Tetapi dari semua ini ada perilaku yang harus dimiliki guru, yaitu manajer. Guru posisi manajer berarti posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung agar menemukan solusi. Contoh misalnya si A atau misalnya contohnya Andi ya. Andi misalnya menumpahkan air minum temennya. Ya, karena dia jahil itu ya, airnya nih tumpahin. Kalau menurut Bapak Ibu, harusnya posisi guru di yang mana? Atau sebelumnya biasanya jujur ini gitu ya, misalnya ada murid tumpahin air, apa yang Bapak Ibu guru lakukan? Marah dulu pasti. Marah dulu. Gimana Bu contoh kayak marahnya? Kamu nggak bisa diem, bukan jadi tumpah. Nah seperti itu pasti itu refleks yang akan dikeluarkan, tidak mungkin. Kamu tuh kan jadi tumpah, pasti refleks emosi dulu. Emosi dulu. Ya, tepuk tangan untuk Bu Sri. Ada lagi yang lain? Apa? Apa Pak Dedi? Gelap nggak? Oh, gelap. Gelap nggak, matanya sambil begini. Ada lagi Bu Nuri?
Astagfirullah, kamu ngapain? Bisa lupa. Tapi nadanya lebih. Enggak, Enggak, begitu aku. begitu. Dan anakku itu kalau aku suaranya rendah, mereka malah wow. Iya. Pak Herman tuh yang laki-laki sekarang. Kalau Putri saya seneng permainannya. Cepat bersihkan. Enggak langsung marah. Ya kalau nada marah kan emosional pasti ada yang Iya. Awal. Nah, ini di sini kita harus belajar ini 5 posisi kontrol ini yang terakhir, manajer. Makanya guru meredam emosi itu yang susah. Saya tuh lagi belajar benar susah itu. Susah banget namanya biasanya. Biasanya kita langsung refleks ya gitu yang tadi Gusti bilang. Itu bagaimana menciptakan budaya positif sekolah. Karena sekarang murid itu sepertinya apa ya? Menjadi sesuatu yang kita tuh yang dibilang kayak jadi mana kita harus menghamba pada murid gitu. Jadi menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan, karena kalau sudah menyenangkan pembelajaran, jadi sekolah itu harus ada rasa aman, nyaman, tentram, damai, menyenangkan bagi siswa. Nah di sini yang susah. Nah di sini kalau menurut posisi manajer ini, ketika murid melakukan kesalahan, kita itu ini dulu ya, jangan langsung. Nah itu saya dulu tuh begitu, marah dulu. Tetapi kalau misalnya kita sudah menetralkan diri kita, kemudian langsung panggil anak itu. Nah ini disebutnya segitiga restitusi. Kita lanjut dulu ya, nanti ada. Nah ini restitusi. Restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat nih. Kata kunci karakter yang lebih kuat. Jadi guru memanggil, misal si Andi tadi dipanggil nih sama Pak Herman, duduk berdua Pak Herman. Jangan langsung gitu ya. Nah, dipanggil berdua, ditanya, apa sih apakah dia merasa bersalah, udah numpahin gitu. Ditanya dulu, kalau misalnya dia tidak merasa bersalah, enggak, biasa aja, kan ada anak yang begitu ya, orang nggak kenapa-napa kok, tanya alasannya kenapa. Kalau dia merasa emosi dah, iya. Nanti kalau dia merasa bersalah, ditanya lagi keyakinan apa yang nilai-nilai apa yang sudah dia tidak ikuti dari kesalahan dia. Misalnya menjaga kebersihan kelas atau merugikan orang lain seperti itu. Nah, contoh setelah itu baru kita tanya, kalau kamu sudah tahu itu salah, apa yang harus kamu lakukan? Jadi harus bertanggung jawab ini, memperbaiki kesalahan. Kan kalau udah omel-omel itu anak udah ketakutan dulu. Nah ini harus memperbaiki. Contoh, iya. Contoh misalnya anak ini, ya Bu, saya minta maaf. Nanti iya kalau udah minta maaf, apa memperbaikinya? Saya akan membersihkan. Nah, setelah itu untuk kedepannya langsung, ini karakter yang lebih kuat. Lain kali atau nanti kamu harus bagaimana supaya tidak bisa berhati-hati, atau misalnya nanti akan mengganti yang tempat minum gitu ya. Nah itu kita tanya. Jadi yang ditanya itu pertama, apakah perbuatan itu salah? Kalau itu apa keyakinan yang sudah tidak tepati? Kemudian apa caranya untuk memperbaiki kesalahan? Yang selanjutnya terakhir, anak itu bagaimana ke depannya supaya jangan salah. Contoh anak terlambat. Anak terlambat. Kita kesel banget tuh ya. Ada murid saya juga kan terlambat, Masya Allah, enak banget terlambat, langsung duduk gitu ya. Nah itu coba, kira-kira kalau murid yang terlambat bagaimana? Emang sumpah doang di depan. Emang kenapa baca doanya di depan? Biar ini Malu gitu. Apa bedanya? Bu, apa bedanya di depan sama di grup? Biar kelihatan. Biar kelihatan, ya boleh, nggak apa-apa. Ada lagi dari sini belum ngasih pendapat nih. Kalau anak yang terlambat apa yang dilakukan? Ditanya dulu kenapa nak? Terus? Aku pernah sempet nangis tuh, iya Bu, karena pas nganterin ayah ban motor ayah itu kempes, jadi aku nunggu ayah dulu. Aku sempet tadi mau marah, jadi ya nggak jadi, malah nangis. Karena Bu Sipa menanyakan. Nah seperti itu contohnya restitusi itu. Jangan langsung kita emosi. Nah ini menciptakan budaya positif sekolah. Lanjut ya teman-teman. Nah ini nih, ketika murid bisa melakukan restitusi diri, maka dia akan bisa mengontrol dirinya dengan lebih baik dan tujuan yang lebih baik.
Restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Karena dia nanti ke depannya untuk apa? Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Jangan sampai anak yang tadi tempat minum ditumpahin marah. Akhirnya dia ngadu ke orang tuanya. Dan kalau lihat orang tua udah lain urusan. Itu kan tidak memperbaiki hubungan. Selanjutnya tawaran, bukan tawar. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kita kan menawarkan kan, kamu bagaimana memperbaiki kesalahan? Bukan yang, kamu harus ini. Nah, itu menghukum namanya. Selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang tadi ditanyain, kamu melakukan kesalahan apa gitu? Apakah ini sebuah kesalahan? Mencari kebutuhan dasar. Nah, ini nih, kebutuhan dasar kan ada 5. Kita harus tahu. Nah, seperti tadi yang Bu Sipa ini kan, berarti kan si anak itu karena ada sesuatu alasan. Kalau nggak ada alasan dia nggak mungkin terlambat. Tapi ada juga anak yang memang benar-benar ya udah kesiangan bangunnya, udah nggak ngerjain tugas. Nah, itu tuh juga sama, ditanya dulu dasar dia apa. Kemudian bagaimana tindakan dulu. Selanjutnya adalah restitusi, adalah cara yang paling baik. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah kemarin saya melakukan langkah pembuatan kesepakatan kelas. Jadi salah satu budaya positif sekolah, saya ambil satu contoh untuk menciptakan budaya positif sekolah karena nanti akan ada lagi visi. Kalau visi nanti dia lebih luas lagi, semua guru akan terlibat karena di visi mah langsung menuju kurikulum ya Bu ya. Nah, ini salah satu yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan budaya positif sekolah adalah dengan membuat kesepakatan kelas. Apa sih kesepakatan kelas itu? Jadi kan misalnya kayak gini, kalau misalnya Kak Eri pakai helm apa tujuannya? Melindungi kepala. Pak Jaka kenapa menggunakan masker? Takut kena panas. Corona. Apa Pak Jaka? Virus. Untuk menjaga kesehatan berarti kan? Nah itu adalah keyakinan. Siswa pun akan sama. Nah caranya membuat keyakinan siswa itu kita ajak berdiskusi dulu mereka. Berdiskusi bagaimana keyakinan. Jadi gini, anak-anak bagaimana sih untuk menciptakan kelas yang nyaman gitu. Jadi kita tawarkan ke mereka. Kan biasanya saya membuat peraturan kelas. Saya tempel tuh di dinding kelas. Biar anak-anak tahu peraturannya begini-begini, sanksinya ini, rewardnya ini. Itu mah berarti teacher center. Sekarang kita balik ke student center. Apa mau mereka? Gitu. Misal Bu Ria kelas 3, tanya maunya kamu di kelas ini apa ya, kita supaya kelasnya menyenangkan, tertib dan segalanya. Pasti anak di diskusi ini akan menemukan banyak. Begini, anak kelasnya ini begini dan begini. Banyak sekali. Kita cari mengeksplor siswa untuk menemukan bagaimana cara menciptakan kelas yang menyenangkan. Nah, ini hasil diskusi mereka. Kelas 1 kelompok 1 ada berapa, kelompok 2 ada berapa gitu ya. Tulis saja tuh anak. Boleh lagi pakai itu yang apa sih Bu Rian, yang kertas itu yang bisa ditempel? Ya, bisa satu-satu ditempel gitu ya. Nah, nanti kita cari kesamaan dari setiap kelompok, setiap ini siswa. Apa sih kesamaan dari mereka? Bisa di sini datang tepat waktu. Di sini ada nggak kelompok 2, kelompok 3 ada nggak? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa tulis. Kalau kata saya itu seperti mencari KPK. Ya, yang ada buletin, yang nggak ada tulis. Kan itu mah kesepakatan mereka. Setuju nggak Mas? Setuju. Catat sama gurunya di sini. Di kesepakatan kelas. Terus sampai semuanya itu diyakini bahwa itu adalah kesepakatan. Kenapa harus begini? Karena sesuatu yang sudah diyakini pasti mereka akan jalani. Kalau yang dipaksakan kan lupa ya, saya tempel aja di ini, lupa tuh mereka apa yang ditulis, melanggar juga lupa gitu. Tapi kalau yang mereka sudah yakini, sudah mereka buat, mereka akan ingat sendiri. Makanya kalau keyakinan kelas, kesepakatan kelas jangan banyak-banyak. Kalau banyak kan banyak dilanggarnya dan banyak lupanya. Jadi apa yang menjadi poin-poin penting aja, yang kira-kira penting. Contoh misalnya seperti ini nih, ibu misalnya membuat ya Bu Supri. Ketika guru ada di kantor, itu bisa menjaga kebersihan. Tetapi kalau ibu yang ngomong, itu pasti akan banyak yang melanggar. Tetapi kalau ditanya sama ibu,
bagaimana supaya kantor ini atau ruang guru ini nyaman dan ini, misalnya guru ini ngomongnya begini, nah terus disamakan, contohnya salah satunya menjaga kebersihan ruangan, otomatis di dirinya sendiri ada kesadaran. Nah ketika dia melakukan kesalahan, tinggal kita tanya, apa keyakinan kelas yang udah kita buat, apa kesepakatannya gitu. Dan jangan ditanya apa, jadi kamu kalau udah begini, apa hukuman untuk kamu yang pantas. Nah itu jangan seperti itu, jadi kita tanyakan apa tadi? Untuk memperbaikinya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi seperti itu. Dari bahasa tuh ya. Iya, nah ini jadi kesepakatan kelasnya kemarin sudah jadi. Nanti setelah ini kesepakatan kelasnya dibuat semenarik mungkin bersama anak-anak, taruh di seperti yang kertas itu tuh ya, pakai yang asturo gitu, dibuat semenarik mungkin, tempel baru itu di kelas. Jadi kalau anak-anak lupa tinggal lihat keyakinan kelasnya apa. Nanti Bapak Ibu saya minta seperti itu juga untuk membuat kesepakatan kelas bersama para siswanya, dan ini nanti akan berhubungan dengan yang POP kemarin itu. Seperti itu. Nah ini coba, bila ada di sekolah tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji, apakah akan tetap datang tepat waktu, teman-teman? Tetap Karena memang udah tugas dan kewajiban. Betul, sama wajiban. Bu ini belum ditanya nih yang kelompok sini. Elsa. Iya ini tepat waktu. Nah berarti di sini sudah ada keyakinan diri semuanya. Iya sebentar. Lanjutnya ini nih, yang seperti tadi ya. Kalau ini yang Doni, kasus Doni tadi. Si Doni itu yang apa makan? Buka. Berarti tadi sudah ya? Sudah jawab ya. Bukan kata Joni ya. Doni yang kemarin. Saya ini coba Bapak Ibu guru nih, apa yang akan dipilih? Apa yang akan dipilih coba? Apa yang kira-kira mau dipilih? Dari yang 5 posisi tadi, 5 posisi kontrol tadi. Ada yang penghukum teman, membuat orang merasa bersalah, pemantau, restitusi, apa sih, manajer. Anda melakukan kesalahan dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Ini sebagai posisi apa nih? Anda menunjukkan kesalahan. Menghukum. Dan meminta melihat kesalahannya baik-baik. Minta kesalahan. Posisi apa? Kesalahan. Jadi untuk introspeksi anak. Anda mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Ini sebagai apa nih? Ada penghukum, ada. Oh yang itu yang itu. Coba dipilih yang mana dipilih kira-kira? Kalau saya nomor 4. Nomor 4. Terus kelompok sini, ini sepakat Pak. Nah, kelompok ini. Posisi manajer yang dipilih. Yang keempat. 4. Sekolah sini itu sepakat. Kelompok ini. Yang keempat. 4 berarti Anda akan bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu melakukan. Kalau ini Anda memberikan murid akan kesalahan anak ini, yang ini pemantau ya. Kalau ini ya manajernya, betul. Nah inilah perbedaan nanti ada hukuman sanksi. Coba yang satu mencatat 100 kali. Itu hukuman apa sanksi? Hukuman. Sepakat? Ya. Yang kedua lari di lapangan basket. Hukuman. Sepakat? Membersihkan coretan. Sanksi atau konsekuensi ya. Murid diminta untuk push up. Hukuman. Menggantikan kertas. Konsekuensi. Terjemur di lapangan basket. Hukuman. Berdiri di depan kelas. Membersihkan tumpahan air di meja. Berarti semuanya alhamdulillah sudah paham. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Ya, terus satu lagi kita mau membuat contoh ya, sebuah bagaimana sih kesepakatan kelas. Contohnya misalnya ini ada murid gitu. Semuanya murid nanti dituangkan di kertas apa aja, nanti kita samakan posisinya. Seperti itu, terima kasih, selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.